pembelajaran di Al-Bahjah Raya, Abah jujur aja, itu pertaruhannya adalah minggu depan untuk tingkat SMA. Nah, karena pertaruhan, ada branding di situ, ada klaster sekolah, karena Abah yakin kita tidak mau kalah dengan sekolah yang, mohon maaf dalam tanda petik, bahkan yang non-muslim ya. Kita ingin juga berperan atau punya posisi yang tidak bawah ya, kita ingin papan atas lah. Maka pertaruhannya terkait dengan TKA ini sudah Abah gencarkan mungkin 4-5 pertemuan ya ke belakang, mudah-mudahan tidak bosan, karena TKA ini jujur pertaruhan. TKA ini adalah validator. Nah, SMA untuk minggu depan akan menjadi sampling, evaluasi, dan monitoring dari divisi formal. Jadi mohon Ustaz Iman disampaikan ada berapa SMA di kota mana aja sebelum dimulai? Yang punya jenjang SMA? Baik, Abah. Untuk jenjang SMA, pertama ada di SMA IKU Cirebon 1, Pusat, kemudian SMA IKU Al-Bahjah Buyut, 2, Buyut, SMA IKU Al-Bahjah Cianjur, Cianjur, Bogor udah ada kelas 12, belum ada ya. belum. Jadi untuk kelas 12 belum ada, untuk kedua, untuk SMA IKU Bogor belum ada kelas 12-nya, Abah. Baru 3. Baru Blitar sama ada. Blitar, Abah, 4, alhamdulillah. Jadi Pusat, Buyut, Cianjur, dan Blitar. Nah, keempat SMA ini akan menjadi sampling untuk TKA ini. TKA menjadi pertaruhan lembaga kita karena kita tidak mau secara akademik terpinggirkan gitu ya. Mungkin secara hal lain, tahfiz dan sebagainya, mungkin kita masih punya posisi yang strategis. Tapi untuk akademik ini menjadi pertaruhan. Nah, kenapa Abah sampaikan sebagai pertaruhan, sebagai branding katakan begitu ya? Karena nanti sukses tidaknya akan terlihat Ustaz Ghazali di SD, SMP bulan Maret April. Jadi yang SMA sekarang adalah sampling, artinya plus minus ya. Kita berharap nilainya bagus, tapi kalaupun misalkan nilainya tidak nampak, artinya ada banyak yang kita tidak harapkan, maka ini menjadi evaluasi kita buat SMP, SD bulan Maret dan April. Nah, hari ini sebelum ke microsite yang akan dipandu langsung oleh Ustaz Fikri, mudah-mudahan Abah ingin menyampaikan, Ustaz bisa disampaikan Ustaz? Yang ini Ustaz, di layar. Abah ingin menyampaikan divisi formal punya tugas ya, teman-teman di divisi formal ini, Ustaz Haji, Ustaz Iman, Ustaz Lufi, bahwa kita punya tugas sebagai supervisor. Supervisions, artinya kalau di dalam dunia militer teknologi namanya superintendent. Jadi ada fungsi pengawasan di divisi formal. Kita bukan ingin menggurui atau apa, tapi menjadi fungsi pengawas. Apa itu fungsi pengawas? Memberikan satu layanan kepengawasan. Nah, dalam hal ini salah satu tugas kami disampaikan minggu kemarin adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, tugas penting ini tolong sampaikan Ustaz Haris juga. Kita akan fungsikan mulai bulan ini khusus on SMA. Nah, kenapa SD SMP juga diundang? Karena Maret April harus lebih baik daripada minggu ini, minggu depan. Minggu depan buat SMA, Maret April buat SD SMP. Hasil SD SMP harus lebih baik karena ini adalah model hari ini. Jadi SMA ini kalau boleh apa bilang bukan kelinci percobaan ya, tapi menjadi salah satu master sukses tidaknya ke depan. Nah, mudah-mudahan minggu depan ini hasilnya tidak jauh ya, artinya kita berharap banyak. Dari lahir Ustaz? Ya. Oh, ini kecil banget, bisa diperbesar. Maksudnya ini foto orangnya bisa diperkecil. Oke. Baik. Nah, salah satu isi microsite minggu depan adalah ini ya, para semua. Gue berharap minggu depan salah satu 4 sekolah yang ada SMA-nya itu menampilkan hasil dari TKA minggu depan. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita punya data ya. Artinya minggu depan kita akan menganalisis hasil TKA. Kita nggak main-main karena kita juga ingin mengetahui tingkat kelebihan dan kekurangan teman-teman se-Al-Bahjah Raya ya. Wabil itu SMA dulu sebagai entry point kegiatan TKA ini. Nah, Abah sudah membuatkan instrumen yang secara umum
ini khusus buat Al-Bahjah ya, bukan untuk sekolah lain. Nah ini nanti di-share di grup ya. Nah, Abah nggak tahu kalau apa namanya Google Meet ini bisa. Kok aja Abah nggak ada, Ustaz? Coba Abah cek di sini. Ini mungkin ya. Oh ini Ustaz. Untuk kameranya keblokir. Oh, sama Abah sama siapa? Ya udah nggak boleh. Yang penting suaranya mencerang. Abah posisinya ada di Al-Bahjah nih. Tapi kursinya bagus sendiri nih. Apa ya? Saya Gojali kursi saya bagus banget nih. Tapi bukan kursi di rumah, ini kursi di internet. Baik, kita mulai ya. Nah, di layar sudah muncul, kita berharap buat 4 sekolah ini nanti LSD SMP ini sebagai pembelajaran akan dimunculkan di microsite hasil analisis tes kemampuan akademik. Ya, Abah tulis SD, SMP, SMA. Karena kita berharap di Maret April kita punya data otentik yang lebih baik daripada SMA. Kenapa? Kalau SMA sekarang baik, berarti kan SD, SMP harus lebih baik. Yang pertama tentu kita minta mengisikan kolom identitas. Berikutnya saya di mana? Halaman berikutnya adalah kita lihat dulu apa tujuannya. Baik, tujuan monitoring evaluasi ini adalah untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian. Kita harus sesuai ya, kalau nggak sesuai aneh juga ya. Misalkan pelaporannya atau data yang dikeluarkan dari hasil tes ini ya harus sama. Dan insya Allah sama kan aplikasinya dari kementerian. Yang kedua, menilai kesiapan teknis sarana SDM pelaksana SD, SMP, wabil khusus SMA dulu ya. Abah sengaja masukin SD, SMP kan ikut rapat hari ini. Nah, kesiapan teknis itu terakhir hari ini ya, karena Senin sudah mulai ini. Bahkan nanti Abah akan sampaikan, Ustaz Ghazali, ada supervisor atau penyelia dari perguruan tinggi. Nanti perguruan tinggi akan hadir ke Al-Bahjah yang mengikuti TKA di 4 sekolah ini. Perguruan tinggi ini akan melihat kejujuran, keseriusan pelaksanaan. Bahkan mereka boleh melihat ke dalam. Kan biasanya kalau ujian nggak boleh ya. Mereka akan melihat proktornya, pengawasnya, dan peserta ujiannya akan masuk ke dalam. Jadi kalau perguruan tinggi udah masuk ke dalam TKA, maka persoalannya serius. Bukan main-main lagi. Maka SD SMP Maret April harus jauh lebih baik. Bahkan hasilnya harus lebih yang diharapkan. Jadi kenapa hari ini Abah agak sedikit kencang terkait dengan TKA ini. Yang ketiga, mengukur keterlaksanaan, ketepatan prosedur, dan tingkat partisipasi. Karena kan tidak wajib ya TKA ini. Tapi kalau di TKA, kalau di Al-Bahjah menjadi wajib. Kenapa? Kalau TKA tidak melaksanakan TKA, kita left behind, ketinggalan lah. Pokoknya soal Bahjah Raya, mau di Dumai, mau di Batam, mau Tulungagung, harus ikut TKA. Ya, SD SMP jauh akan lebih ramai nanti ya. Karena lebih banyak ya SD-nya. Dan SD SMP lebih banyak kita ya, kita akan lebih banyak data akan di-display. Yang keempat, kita akan ini poin 4, tugas kami akan menganalisis laporan hasil TKA dari masing-masing. Laporan ini menjadi penting karena Al-Bahjah akan terlihat potretnya ideal tidak, kualitasnya tidak berdasarkan TKA-nya. Nah, salah satu indikator sekolah kita ini memiliki kualitas yang mumpuni adalah hasil TKA. Oke lah, yang SMA ini ada alasan Pak atau Ustadz atau Abah TKA di SMA sekarang berkesan mendadak. Enggak ya, udah mulai Agustus ya. Kami persiapannya minim, ya udah nggak apa-apa ya. Tapi tentu saja ini menjadi catatan bersama. Nah, capaian akademik ini untuk SMA menjadi penting, menjadi dasar evaluasi kita ke depan. Yang berikutnya, hari ini kenapa dilaksanakan kegiatan masif seperti ini, SD SMP dilibatkan, nanti SD SMP nggak ada alasan untuk bilang bahwa Pak, persiapannya kurang. Enggak lah, udah mulai Agustus, sekarang malah sudah mau dievaluasi oleh tim formal. Bukan apa-apa, karena untuk keberhasilan kita. Kalau tanpa evaluasi, kegiatan pembelajaran, kegiatan asesmen di sekolah, percuma ya diadakan apapun kalau nggak ada evaluasi monitoring untuk perbaikan. Nah, sebagai tugas pengawas di lingkungan Al-Bahjah, Abah
agak sedikit kenceng tentang TKA ini, karena ini pertaruhan. Karena TKA menjadi validator, menjadi pengesahan untuk nilai rapot anak-anak kita. Anak kita rapotnya baik, 93, tapi TKA-nya 39. Malulah kita ya, ini menjadi catatan. Makanya dibuatkah nanti Abah berikan contoh ininya, informasi apa yang harus dilakukan oleh SMA. Kalau Abah memberikan tugas sekaligus contohnya Abah berikan. Sehingga nanti 4 SMA ini akan memberikan laporan di microsite ya mulai minggu depan. Sekali waktu mungkin akan ditanyakan, dievaluasi atau dirapatkan, tapi tentu kami ingin tahu dulu di microsite itu nanti tidak hanya SMA saling melihat, Bogor melihat Pusat, Buyut, Cirebon, tapi juga Brebes misalkan. Tapi pihak SD SMP juga bisa melihat, oh begini ya hasil di SMA. Nah, sebagai pecutan buat kita, hasil itu menjadi mirroring, menjadi cerminan kita bahwa pelaksanaan TK di SMA kondisinya demikian. Jadi kenapa perlu microsite? Salah satunya adalah agar lintas sekolah, tapi tentu ada syaratnya ya, tidak boleh di-sharing ke lembaga lain. Kita akan hanya men-share untuk lembaga sendiri. Whatever hasilnya, sekali lagi ya, pihak kepala sekolah, misalkan mohon maaf SMA di daerah mana, hasilnya kurang memuaskan, tidak apa-apa tampilkan ya, sebagai evaluasi bersama, karena Al-Bahjah itu tidak bisa hanya SMA saja, tidak bisa SD-nya saja yang bagus, karena kita berharap SD SMA itu mumpuni. Nah, ini salah satu tugas quality control dari pengawasan di bidang formal. Baik, kita lihat aspeknya. Yang pertama adalah aspek perencanaan. Ya, ada beberapa SMA yang bersinergi dengan bimbingan belajar ya, dengan bimbel. Contohnya di pusat ini atau di beberapa SMA ada mereka kerjasama, termasuk TO-nya. Logikanya kalau sudah kerjasama dengan bimbel, sudah TO, pasti nilainya harus progres dong ya. Ya itu juga catatan. Maka perencanaan nanti buat SD SMP ke depan silahkan menyesuaikan dengan kapan mensosialisasikan dengan peserta didik, guru dan orang tua. Harus ya. Biar mereka tahu bahwa SD SMP di Al-Bahjah itu punya visi ke depan bahwa TKA-nya harus bagus. Mungkin juga perangkat ujiannya, ya, apakah sudah siap jaringannya. Ya lagi, SD SMP harus lebih baik persiapannya. Kemudian kesiapan SDM pelaksananya, nanti pihak masing-masing kepala sekolah menunjuk ya panitia yang bisa bekerja di bidang TKA ini untuk memahami prosedur TKA dari A sampai Z. Abah yakin kalau konsepnya sudah kuat ya dari Abah kan beberapa kali pertemuan disampaikan. Tinggal bagaimana nanti eksekusi di lapangan. Operator dan tenaga teknisnya disiapkan juga, SD SMP ya sudah harus mulai menyiapkan siapa. Udah harus dari sekarang. Orang lain mungkin nggak berpikir, mungkin berpikirnya Januari Februari untuk menyiapkan TK SD SMP. Abang melihat ternyata SMA itu perguruan tinggi dilibatkan Ustaz Iman. Kalau perguruan tinggi dilibatkan artinya apa? Hasilnya harus murni, tidak ada intervensi, bahkan joki, misalkan joki guru ya untuk meningkatkan, mohon maaf di sekolah-sekolah yang tidak benar biasanya joki itu luar biasa kasar ya, vulgar. Nah, dengan datangnya dosen dari perguruan tinggi sebagai penyelia, artinya hasil TK akan murni. Demikian juga SMP, SD. Ya. Jadi nanti di akhir nanti Abbas kirimkan juga slide di mana perguruan tinggi masuk ke sekolah-sekolah. Abah akan kirimkan nanti di grup sama Pak Ustadz Iman, termasuk format ini ya. Jadi sekali lagi, ternyata perguruan tinggi dilibatkan dan itu kami ketahui 2 minggu terakhir. Saya pikir kita akan secara mandiri tidak melibatkan perguruan tinggi. Ternyata SMA melibatkan perguruan tinggi. Nah ini sebagai satu hal yang luar biasa. SD SMP juga demikian. Kesiapan SDM jangan lupa ya. Kemudian guru pendamping ya memahami peran alur, termasuk nanti ada guru yang bertugas membina siswa ya. Karena kita jangan sampai hanya mengandalkan dari bimbingan belajar. Mereka juga sama-sama baru dengan kita ya. Belum pernah ini kan, belum pernah TKA sebelumnya kan. Jadi kalau hasil SMA kurang bagus juga wajar. Tapi SD SMP harus lebih bagus. Nah, kita sudah punya contoh. Berikutnya di Angsrodin dikatasin. Pelaksanaan TKA. Pelaksanaan ini tentu harus ada tata tertibnya, ya mohon nanti pelaporannya juga. Ya. Kepala sekolah SMA punya tugas nih,
memastikan pelaksanaan TKA tidak kacau ya, harus jelas. Listrik yang tidak mati, ya jumlah unit komputer laptopnya tersedia dengan baik. Kemudian peserta didik ya juga diberikan fasilitas. Tidak ada kendala teknis. Di sini tidak ada istilah kalimat membina siswa. Padahal esensinya sebetulnya pembinaan guru ini teh. Inilah TK dianggapnya sudah usai. Artinya tinggal dieksekusi asesmennya. Jadi sini tidak akan disampaikan lagi bagaimana guru membina siswa. Al-Bahjah Pusat berpikir guru-guru sudah melaksanakan seoptimal mungkin, bekerja sama dengan bimbel, ada separuh jamnya diserahkan pada bimbel, ada guru yang all the time atau total waktunya juga dicurahkan buat kegiatan bimbel di sekolah dan sebagainya. Nah, Abah yakin di beberapa sekolah punya khas kegiatan ini. Kemudian peserta didik dipastikan mohon 100% hadir ya, karena untuk kepentingan mereka melanjutkan kuliah mobil khusus. Bahkan untuk kerja juga, tiba-tiba ada siswa Al-Bahjah ingin masuk ke Polri. Ada nggak? Ada. Kalau nggak punya TKA, nangis dia. Ada tahfiz 30 juz, pasti keterima di Polri. Paling tubuhnya sehat. Kan di Polri dibutuhkan sekarang orang-orang soleh. Iyalah, Polri sekarang kan amburadul sendiri ya. Harus ada orang soleh ya, Sarkojali ya. Makanya kalau ada anak yang juznya bagus mau daftar ke Polri, ditolak gara-gara nggak punya TKA. Siapa yang sedih? Ya siswanya juga termasuk kita. Makanya 100% harus hadir. Hasil dan tindak lanjut. TKA ini nah ini poin 5 ini yang akan menjadi tugas kami meminta laporan dalam microsite. Apa itu? Hasil TKA dianalisis per mata pelajaran dan tingkat capaian. Nanti Abah berikan contoh ya. Tugas menganalisis adalah wakase kurikulum. Nah, hasilnya nanti di-display di microsite atau dikonfirmasikan dulu dengan Abah, sudah sesuai tidaknya. Nanti semua satuan pendidikan akan melihat. Mohon keikhlasannya, Bah, hasilnya kurang memuaskan. Enggak apa-apa. Karena tidak hanya sekolah kita ya, semua orang juga, semua sekolah juga di seantero negeri ini juga merasakan kecemasan yang sama gitu ya dengan hasil TKA ini. Makanya kalau kita mau Ustaz Ghazali, kita mah vulgar aja, tunjukkan gitu ya, biar kita bisa evaluasi. Kalau diumpet-umpet, kita seantero tidak tahu, maka kita harus tahu. Kalau kualitas disampaikan dan hasilnya bagus, kita dapat berikan apresiasi. Kalau kurang bagus, kita berikan evaluasi untuk kita semua. Nah itu dampak ikutannya adalah hasil yang akan disampaikan oleh pihak tingkat satuan pendidikan SMA di Al-Bahjah ini akan berimplikasi untuk perbaikan SD SMP. Nanti kita akan testimoni kenapa di SMA ini cukup berhasil, di sini kurang berhasil. Abah ingin manajemen transparan ya. Kalau akreditasi Abah jujur ya, Abah membantu ya, memberikan trik-trik. Tapi kalau TKA Abah tidak akan bantu hasilnya, ingin hasil yang otentik dong, biar kita bisa analisis. Jadi tidak ada lagi ketertutupan informasi, apalagi nanti Abah akan usulkan ke yayasan bahwa Al-Bahjah punya yang namanya KIP. Ya, KIP itu keterbukaan informasi publik. Nantinya khusus buat kami ya, buat kita, buat konsumsi kita untuk perbaikan, saling melihat. Jadi jangan sampai sekolah yang bagus, katanya sekolahnya bagus, pas hasil TKA-nya kurang bagus kan? Kita ingin sekolah bagus, hasilnya bagus. Ada sekolah yang bukan di Jawa, misalkan di Pulau Jawa, biasa saja, tapi TKA-nya luar biasa. Coba, kita harus belajar dari situ. Mudah-mudahan demikian. Tapi mudah-mudahan semuanya bagus ya. Abah tidak a priori nih. Abah berpikir hasilnya akan bagus. Sekolah menyusun laporan hasil. Laporannya nggak tebel-tebel kok, hanya berupa grafik aja. Paling ya paling banyak 5 halaman lah ya. Paling sedikit 2 halaman. Nanti laporannya Abah berikan contohnya. Kalau mau dikembangkan silahkan. Kemudian ada tindak lanjut. Nah, ketika hasil TKA-nya baik, tidak baik, sedang, kurang, maka tindak lanjutnya apa? Untuk TKA tahun depan. Karena Abah ke beberapa sekolah besar di Cirebon, survei kemarin, mereka berpikir bahwa TKA yang sekarang adalah sampling untuk mereka jadikan program, jadikan masuk ke dalam anggaran sekolah untuk bisa dilola agar menjadi program sekolah untuk perbaikan. Kalau sekolah-sekolah di kota, di sekolah besar, sekolah Cirebon ya. Buat kita juga sama, cuman kita ada tambahannya. Kita ingin coba SD SMP ya.
Kalau SMP lain di sekolah lain mungkin tidak akan berpikir cepat seperti ini. Kalau kita enggak, hasil SMA ini menjadi proyeksi itu. Kemudian yang kedua ada yang C, yang C adalah tindak lanjut. Bentar, saya. Bentar, ke atas dulu. Bukan. Nah, hop. Nah, tindak lanjut ini, maaf, akan diberikan contoh nanti samplingnya di bawah ya. Kemudian hasil TKA, hasilnya, nah poin D ini, tidak hanya terbuka buat seluruh Al-Bahjah Raya, kepala sekolah harus berani menyampaikan hasil ini sebagai hasil refleksi di depan guru. Misalkan minggu depannya tanggal 3 sampai tanggal 9, tanggal 6, maaf. Tanggal 3 sampai tanggal 6 itu pelaksanaan TKA, maka setelah tanggal 6, tanggal 9 nih, tanggal 9, 8 ya. Minggu depan tuh 8, 6, 8. Tanggal 8 Senin, kepala sekolah harus mensosialisasikan hasil TK ini. Jadi hari Sabtu Minggu, tolong dibuatkan laporan sederhananya, berupa matriks boleh. Sampaikan kepada para guru, ini hasil kita evaluasi bersama, dan pusat juga tahu, kami tahu karena kita punya microsite sekarang. Microsite sebagai wadah untuk menyampaikan informasi. Jadi kami tidak lagi by WhatsApp, tapi teman-teman SMA sudah menampilkan hasil TKA SMA Cianjur ya, SMA Brebes, SMA Buyut, dan SMA Kota Cirebon. SD SMP akan melihat, oh seperti ini ya laporannya, oh kami harus melakukan ini. Jadi ketika melihat laporannya, biasanya jadi tahu, oh berarti akan dinilai, pusat akan menilai ini, kemudian kita akan memperbaiki di sektor apa. Esensinya semua ini untuk buat kita ya, bukan buat siapa-siapa, untuk perbaikan bersama. Lanjutnya, Ustaz Iman. Nah nanti kita akan berikan analisis kita ya, perencanaannya kurang matang, kemudian ternyata kita rekomendasikan nanti, oh kalau begitu perencanaan di Brebes jauh lebih baik dibanding di Buyut misalnya. Ini Buyut hadir nggak? Kan bisa diwakilkan. Kalau kemarin sudah diwakilkan, nanti sekarang belum. Kayaknya belum jelas ya microsite. Kalau ada ketidakhadiran, mohon diwakilkan ke Wakasek Kurikulum. Jangan sampai nanti kami memberikan yang terbaik, teman-teman di cabang tidak memberikan yang terbaik begitu ya. Harus berimbang gitu ya. Kita laksanakan kerja keras kita juga. Abah yakin teman-teman di cabang bekerja keras, tapi kita sama-sama bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik. Setuju ya? Perencanaannya, temuannya apa? SDM pelaksananya, kita evaluasi juga ya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Ada cabang, misalkan cabang Cianjur tiba-tiba mati lampu. Itu kan menjadi temuan juga ya. Nah, yang terpenting yang akan kita lakukan adalah hasil dan tindak lanjut. Baik, nah kami akan membuatkan next step. Step Vicky udah hadir? Belum. Baik, selanjutnya ke bawah step. Nanti juga kami berharap dalam microsite itu juga ada foto kegiatan, ada daftar hadir, ada rekap hasil, ada bukti laporan lainnya. Kita akan menggarisbawahi yang laporan ya. Nah, laporannya ke bawah step. Laporan dan refleksi hasilnya. Nah ini bentuknya tindak lanjut. Apa yang kita lakukan dalam 1 bulan terakhir ini, Abah begitu kenceng di TKA, karena memang kita ingin berharap TKA ini menjadi panduan salah satu evaluasi kami tentang perbaikan-perbaikan di masing-masing cabang. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan ya. Apa yang dilakukan para pendidik dan apa yang dicapai oleh peserta didik. Ya, sehingga kita punya data objektif ya. Kita nggak bisa bilang sekolah, mohon maaf ya, SMA cabang X jauh lebih baik dari cabang Y. Kalau belum ada buktinya, kita buktikan loh di objektif ini. Karena keobjektivitas kualitas itu tidak hanya dari bangunan, sarana dan prasarana, tapi output dan outcome siswanya, terutama dalam TKA. Maka langkah-langkahnya sekarang, yang pertama kumpulan data hasil TKA ya, per siswa per mata pelajaran.
terutama mata pelajaran utama, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan. Analisis tingkat capaian, buat rekap nilai rata-rata, sebaran nilainya, dan tingkat penguasaan kompetensi. Misalkan untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tingkat secara umum apa, nilai tertingginya siapa, nilai terendahnya siapa, rata-ratanya berapa, ya. Sebaran nilai itu berarti maksudnya adalah berapa anak yang mencapai tingkat sangat tinggi. Silakan definisikan. Kalau nilainya 100 berarti sangat tinggi itu 91 sampai 100 ya. Berapa yang sangat tinggi, berapa orang yang tinggi, berapa yang cukup, berapa yang rendah. Tidak apa-apa sampaikan data itu, tapi mohon tidak menyebutkan nama gitu ya. Kalau ingin mendisplay data, ada data anak, data nilai, anaknya diganti nama 1, nama 2 ya. Mohon begitu ya, agar kita menjaga privasi juga, karena data ini bisa aja. Jadi nanti ketika display di dalam microsite, semua data otentik kecuali nama siswa. Siswa namanya Ajis, diganti menjadi nama 1, nilai matematiknya 90, bahasa Indonesia sekian. Jadi mohon data nama disamarkan dulu ya, karena ini menyangkut hak ini ya. Ya nanti menjadi apa? Kalau data ini bocor ke orang tua barangkali nggak nyaman siswanya. Jadi sementara untuk data microsite ya, nama anak tidak dimunculkan, ganti dengan nama 1, nama 2. Tapi datanya asli ya. Capaiannya berapa, rata-ratanya berapa, terus dia sangat tinggi di bidang apa, rendahnya di mana. Ini menjadi tugas kepala sekolah dalam hal ini kurikulum juga untuk menyampaikan pelaporan. Ketika membuat pelaporan, maka pada saat yang sama sekolah sudah melakukan analisis ya. Jadi pekerjaan kita ini double nih, ketika membuat laporan di microsite yang akan kita baca bersama, ini menjadi juga pekerjaan yang sama yang akan sekolah untuk melakukan analisis and reporting, analysis and reporting. Kemudian poin 3, bandingkan antar kelas. Kalau kelasnya lebih dari 1 ya, kan beda, mungkin gurunya sama, mungkin beda. Tapi kita lihat kelas, ada analis kelas A, kalau di pusat misalkan ada beberapa kelas, Abah tidak tahu persisnya, kalau tidak dibedakan kelas unggulan, tidak ada ya. Tapi akan menjadi pembanding kelas A, nilainya sekian, rata-ratanya sekian, ya. Sehingga nanti bisa melihat ke depannya tentang kualitas anak-anak kita juga. Gunakan diagram batang atau diagram berada, terserah ya. Untuk apabila teman-teman ada guru matematik yang handal membuat statistik, laporannya dibuat nanti sebagai lampiran adalah data diagram batangnya. Kenapa data diagram batang? Itu mudah dianalisisnya. Misalkan sekolah A, sekolah B, bandingkan diagramnya, enak kita menganalisis. Samping itu juga, selanjutnya, buatlah matriks seperti di bawah ini. Ke bawah, Ustaz. Oh, udah dapat roti. Bawah ya? Terusin maksudnya. Oh, apa itu kalau yang ke bawah ke atas gua ketukar. Ke halaman berikutnya maksudnya. Bisa? Habis? Ada halaman lampiran, apa buatkan? Saya punya Abah aja tuh. Kenceng tuh. Set. Yang Galaxy Note punya Abah tuh. Baik, sebentar. Agak loading nih. Jadi di halaman berikutnya, para asisten semua seluruh Indonesia akan dicontohkan rubrik. Grafik. Grafik ini menjadi dasar pelaporan teman-teman di para asisten Indonesia, khususnya yang SMA. Dan menjadi salah satu contoh nanti pelaporan di bulan Maret April buat SD SMP. Kalau kita berhitung maju, November sudah mau habis ya. November, Januari, Februari, November, Desember, Januari, Februari. Jadi persiapan untuk SD SMP sama dengan SMA. SMA 3 bulan, SD SMP 4 bulan. Jadi kalau kepala sekolah SD SMP belum sadar, tolong sadar ya. Di bulan Maret April ada pertaruhan buat anak-anak kita. Siapkan program yang solid, syukur-syukur sudah mulai bulan ini atau bulan kemarin, alhamdulillah. Abah kalau dapat pelaporan ini senang banget. Tapi yang pasti kalau belum melaksanakan
program, maka momennya terbaik adalah bulan ini setelah tahu hasil TKA tingkat SMA. Baik, ada beberapa hal yang perlu disampaikan nanti. Yang pertama komponen, ya nanti para masing-masing sekolah membuat analisis hasil TKA per mata pelajaran dan tingkat capaian. Abah buatkan ini sengaja ya. Di sekolah lain nggak ada nih. Abah coba membuat sebuah laporan yang fair ya, yang kira-kira bisa dinilai oleh siapapun. Mengumpulkan hasil TKA per siswa dan per mata pelajaran, menghitung rata-rata nilai, sebaran capaian sangat tinggi, cukup rendah di bagian mana, membandingkan hasil antar kelas, ya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Itu sebetulnya yang menjadi dasar pelaporan nanti masing-masing sekolah 4 ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Ya. Contohnya apa? Misalkan mata pelajaran, mata pelajaran nilai rata-rata capaiannya bahasa Indonesia adalah sekian, maka indikasinya perlu perbaikan. Ini belum dirapikan. Sudah muncul belum di layar? Saya ketik. Muncul ya. Kemudian bahasa Indonesia nilainya 78, kategori membaca teks. Ya, Abah ada nih. Ya, Ustaz Haji muncul nggak? Ini Abahnya nih, bagus. Oh, iya. Nah, ini divisi formal gimana sih? Tambah dong. Ya, ini ketahuan sama teman-teman di Indonesia nih. Lemot di sini wifi-nya. Abah pakai wifi sendiri. Baik, selanjutnya. Jadi laporannya itu ya, sederhana ya. Mengumpulkan hasil TKA per siswa dan mata pelajaran. Silakan bentuk laporannya bebas. Yang jelas data itu muncul. Menghitung rata-rata nilai, sebaran capaian, dan seterusnya. Nah, penyusunan laporan. Menyusun lapor rekap per mata pelajaran. Oke, kesenjangan hasilnya. Ya, kemudian juga nanti hasil ini akan dianalisis bersama. Ya, Abah akan mencoba menganalisis hasil SMA Al-Bahjah Buyut, Pusat, Cianjur, ataupun Brebes. Ya, kenapa? Karena datanya ada di microsite. Nah, kalau tidak ada di microsite, ketika Abah menyajikan analisis, maka teman-teman yang lain, di jenjang lain, tidak tahu mana datanya, Bah. Abah hanya bercerita, ada kok di microsite, alamatnya ada di grup, silahkan bukalah tentang terkait dengan laporan TKA di jenjang SMA. Jadi, kita akan bekerja sama-sama menggunakan hasil ini untuk perbaikan sama-sama. Ikuti saya ke bawah. Nah, apa untungnya pelaporan ini? Kita akan mengidentifikasi faktor penyebab capaian rendah. Kan Abah yakin deh tidak semuanya tinggi kan, ada yang rendah. Ternyata ada yang nilainya 0, Ustaz Gojali. Nah, Abah kemarin ke satu sekolah negeri di Kuningan, itu anak-anak ada yang nilainya 0, ada yang nilainya 5. Padahal skalanya sampai 100 loh. Abah tanya, Bah, ternyata pada jam itu katanya aplikasinya tiba-tiba hilang dari laptop, dari komputer. Ah, yang bener kan, Abah nggak percaya. Ya, proktornya ditanya, Proktor ini bener nggak? Iya betul, Bah. Semua siswa laptopnya tiba-tiba selesai, padahal masih ada waktu setengah jam lagi. Oh, tapi masa 0 nilainya kan? Artinya ada apa nih? Nah, itu kan menjadi jawaban kita. Tega nggak? Nanti TKA-nya di print out, misalkan SMA atas nama Aji, nama Aji. Ya, SMA Al-Bahjah apa gitu ya. Ketika di print out, misalkan bahasa Indonesianya 0. Waduh, itu TKA akan mencelep. Iya, itu tuh akan dibawa seumur hidup loh Pak Ustaz Ghazali ya. TKA-nya ketika di print out bahasa Indonesia-nya 0, kumaha, dia TKA-nya diumpetin sama siswanya dan ditunjukkan pada orang tuanya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa Abah bukan nakut-nakutin, ini hasil pekerjaan siapa? Kalau bahasa Indonesia-nya 0, sementara yang lain 70, 80. Apa yang salah? Ketika ditanya, ternyata anaknya tidak paham menggunakan aplikasi, berarti nggak pernah simulasi. Yang salah siapa? Sekolah. Ya. Masa yang salah Abah? Nggak mungkin kan? Kepala sekolah tidak rajin melihat persiapan akhir dari komputer. Ketika ditanya nilainya cuma 30, yang lain 90, ditanya anaknya. Nah, kenapa? Dia sakit misalnya. Kan ada alasan pasti balik itu.
Atau misalkan, mohon maaf ya, pembelajaran gurunya, mohon maaf nih, jangan sampai tersinggung. Pembelajaran gurunya tidak nyambung misalnya dengan yang diteskan. Ini bahan dasar evaluasi kita untuk perbaikan ke depan. Kemudian tindak lanjut. Nah, setelah kita analisis, maka kita akan membuat program tindak lanjut. Kita akan menyisir SMA yang, mohon maaf ya, misalkan mata pelajaran matematiknya rendah. Misal, keempat SMA nih, matematikanya rendah. Maka kita akan adakan pelatihan khusus buat guru matematik terkait TKA. Nah, sumbernya kita carikan ya. Kenapa? Ternyata matematik di SMA Al-Bahjah di keempat sekolah SMA Al-Bahjah ini nilainya tidak memuaskan, misalkan kurang gitu ya. Maka kita akan ambil solusi perlu ada pelatihan TKA khusus guru matematik. Setuju kan? Itu yang diikuti oleh SD, SMP, SMA. SMA buat tahun depan November, SD, SMP buat Maret, April begitu. Kemudian pada akhirnya sekolah membuat program untuk meningkatkan TKA, apa yang perlu dilakukan. Orang tua harus terlibat. Orang tua biasanya menyalahkan hasil loh. Hasilnya 5, 10, 12. Orang tua menyalahkan sekolah. Nah, apabila tidak yang disalahkan sekolah, nanti pada satu kesempatan, ajak rapat orang tua, membahas apapun, tapi membahas salah satu fokus ke TKA. Kenapa? Karena TKA akan dilihat semua orang. Beda kalau ujian sekolah. Ujian sekolah biasanya bagus, guru yang melaksanakan, guru yang menilai. Tapi TKA orang lain yang menilai. Bahkan dalam tanda petik Abah katakan kadang-kadang soalnya jaka sembung. Ya, yang diajarkan A di sekolah, tesnya B. Ya nggak bisa anaknya. Nah, untuk mengurangi kesenjangan itu perlunya monitoring evaluasi ini. Ana pikir semua ustadz yang hadir pada layar ini setuju ya dengan paparan Abah kali ini. Mohon maaf kalau Abah agak sedikit kenceng karena untuk buat meningkatkan quality assurance, quality control kita terhadap kemampuan akademik. Apa boleh buat Abah membuat desain ini dengan niat untuk memperbaiki bersama ya, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi atau menilai satuan pendidikan SMA, tapi untuk kebaikan bersama. Yang pasti transparansi kita bangun bersama agar kualitas pun maju bersama. Setuju ya? Baik, itu sementara Ustaz Iman yang disampaikan pas 1 jam. jam 11. Kita buka tanya jawab sebelum Ustaz Fikri masuk ya. Silakan. Atau Ustaz Gojali menyampaikan dulu, Ustaz Gojali. Ustaz Gojali. Silakan memberikan respon dulu, Ustaz. Ya Pak Haji, ini kami ini sedang... Suaranya belum muncul, Ustaz. Oh iya. Maaf, tadi keluar ruangan, Pak Haji. Matanya hitam, silau rupanya. Suaranya suara sudah ada, Pak Haji? Sudah? Oh, Abah yang kecil ya. Silakan, Ustaz. Oh iya, mohon maaf tadi kami sedang menemani pelatih panahan katanya. Emang karena laki-laki jadi kita nggak ada lagi yang menemani, Pak Haji. Baik, silakan. Baik Pak Haji, tapi menyimak tadi alhamdulillah untuk microsite kami ketinggalan waktu itu karena kami mengutus tim media kami, ternyata beliau sakit, baru hari ini hadir alhamdulillah, tapi bisa nyusul lah untuk pembuatannya dan bisa disajikan lah, walaupun dari Pak Haji profil memang belum kami ini untuk yang sekolah ya, tapi kalau untuk PSB-nya website penampilan segala macam sudah kami bisa untuk microsite-nya ya, sudah kami share di grup ini Sodiman ya. Kemudian untuk mengenai TKA barangkali tanggapannya, Masya Allah, memang tidak boleh ketinggalan materi dari Pak Haji ini. Untuk TKA ya kami harapannya semua SMA-nya yang ikut semua gitu kan. Kemudian kita ambil bagian daripada peluang di sisi TKA kan gitu ya, jangan sampai nggak ikut kan gitu. Untuk peluang kita nanti anak-anak masuk ke perguruan tinggi, peluang dari sisi TKA-nya kan Pak Haji ya. Dan kalau dikatakan kata Pak Haji ini adalah sebenarnya kalaupun yang nanti yang laporan TKA itu SMA saja, tapi betul ini adalah muka Al-Bahjah dari mulai SD, SMP, kemudian SMA-nya. Saya kira memang setuju Pak Haji dengan statement itu gitu kan. Jadi ya kami memperbaiki diri dan tentunya kita berharap untuk SMA ini lebih ajib lagi supaya kami juga enak ngomong ingat loh ya, setiap hasil daripada SMA
dia diterima di perguruan tinggi dan seterusnya, apalagi dengan sekarang ada kans dengan TKA-nya gitu ya. Kami itu berbicara mengenai SMA yang ada di Al-Bahjah, SD-nya, SMP-nya. Karena itu bagian daripada kesinambungan pendidikan yang ada di Al-Bahjah. Jadi kami mendukung Pak Ji untuk intinya sih untuk bagaimana SMA ini diawasi, dikontrol dengan program-program pembaruan seperti ini gitu ya. Itu aja mungkin Pak Ji dari Baik. kami. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, Baik, yang hadir SMA siapa, Ustaz Iman? Dicek. Akan kita tanya jawab. Sebelum ditanya, Abang menanya dulu. Arif, SMA bukan Arif? Oh, bukan. Siapa coba yang pas SMA yang hadir? Hidayat ada nggak? Oh, belum ada yang masuk. Pusat? Waduh. Tolong nanti di ini lah, di apa namanya? Ditelepon oleh Ustaz Iman atau Ustaz Haris ya. Ini semua nggak ada yang hadir. Gimana ini? Catatan Abah nih buat Ustaz Haris ya. SMA nggak hadir hari ini, padahal ini prioritas buat SMA. Baik, kita minta respon dari Ustaz Arif Fatur Rahman. Silakan Ustaz. Ustaz Arif, Depok. Ustaz Dodi dari mana Ustaz Dodi? Blitar. SMP ya. Ustaz Dodi hadir? Ustaz Yasusi ada? Hadir Ya, apa? Baik. Ustaz dari mana lupa sini? Dari SMP Tulungagung. Baik, silakan respon saja. Ya, mohon izin untuk menanggapi perihal TKA. Memang ini perlu dipersiapkan lebih matang lagi agar nanti hasil dari TKA ini tidak jauh beda dengan penilaian yang sudah kita lakukan yang sudah tercantum di raport. Untuk yang di Tulungagung ini Abah, langkah yang sudah kita lakukan itu kemarin kita sudah mempersiapkan buku dan untuk guru kelas 9 sendiri itu juga sudah mulai istilahnya mencicil sedikit-sedikit lah perihal materi yang matematikanya. Itu info terakhir yang kami terima dari guru matematika. Mungkin itu Abah dari kami. Syukran. Program penguatannya rencananya seperti apa saja? Kalau program penguatannya itu insya Allah kita laksanakan setelah kegiatan semester Abah. Jadi nanti ada buku yang sudah kita beli di situ, ada yang dari bahasa Indonesia sama matematika, tinggal kita distribusikan. Dan untuk gurunya sendiri yang megang kelas 9, terutama untuk yang Banat, karena kita sering komunikasi dengan yang di Banat, itu sudah mulai mencicil lah materi TKA di pembelajaran saat ini. Begitu. Baik. Mungkin sedikit respon dari Abah. Program sudah berjalan ya. Tinggal penguatan nanti mohon kiranya para guru juga diberikan sosialisasi terkait dengan peraturan tentang TKA, contoh-contoh soal, sampai nanti belum ada yang SMP ya, baru yang SMA. Nanti kita share deh. Sampai pada bagaimana menginsersi pembelajaran, misal yang bersangkutan ngajar kelas 9, maka tentu nanti ada blocking itu mengurai kisi-kisi mana saja materi yang akan muncul di kelas 10 berapa materi, di kelas 11 berapa materi, sehingga guru kelas 11, kelas 7 berapa materi, kelas 8 berapa materi, kelas 9 berapa materi. Nah, untuk pelajaran semester 2 kelas 9 itu boleh diindahkan dulu ya, sehingga nanti atau semester 8 boleh dipundurin nanti ke semester 8. Kelas 8 semester 1 itu boleh udah selesai ya Desember ya, maaf. Kelas materi pelajaran di semester 2 kelas terakhir kelas 9 itu boleh dipundurin nanti. Lebih baik mengejar dulu materi-materi yang akan muncul di TKA, di SMP dan SD.
Kenapa demikian? Sekarang kita kejar materi semester 2 di kelas 9. Itu kan akan bisa tertanggulangi ketika yang bersangkutan, guru yang bersangkutan nanti memberikan ujian sekolah ya. Sebelum ujian sekolah misalkan ada sedikit penambahan materi untuk ujian sekolah. Tapi kalau TKA, misalkan yang bersangkutan kekeh menyelesaikan materi di kelas 9 semester 2, maka dia akan kececer. Bahkan sekarang program Ustazah Susi udah bagus. Mengingatkan para guru untuk mulai juga pembelajaran di semester kelas 7 1-2, kelas 8 1-2 semester. Mohon diingatkan pada guru-guru bahwa kita nggak main-main, 5 bulan ke depan ini akan terlihat hasilnya. Mudah-mudahan buat SMP Tulungagung ya, hasilnya jauh lebih baik ketimbang SMA sekarang. Kalau hasil SMP Tulungagung lebih jelek dari SMA, itu aneh ya. SMA kan sekarang lagi kebetulan ya, lagi H2C, harap-harap cemas. Nah, SMP harus lebih baik ya, karena sudah tahu lebih awal ini informasi aktual ini. Ustaz Dodi, dari mana Ustaz Dodi? Blitar, silakan Ustaz Dodi, ada nggak? Ada, boleh. Ntar ini yang SMA ada nggak? Belum. Tolong catat saya ya, sampaikan Ustaz Daris, kenapa nggak hadir SMA? Padahal ada informasi tentang TKA. Tetap mereka punya kewajiban ini. Ini di-share, rubah dulu ke dalam PDF, share ke grup. Tolong kepala sekolah SMA membaca ini dan membuat laporan di microsite. Bongan nggak hadir hari ini. Mohon penekanan dari Ustaz Daris bahwa SMA punya tugas ya untuk membuat laporan hasil TKA sesuai dengan ini ya. Ini naskah akademik dari Abah ya. Nanti laporannya begitu. Jadi tugas SMA ini dapat hukuman dari Abah nih. Ya, hari ini nggak muncul karena mungkin mempersiapkan diri, alasannya nggak apa-apa. Padahal kita juga punya alasan lebih baik ya. Tidak hanya nilai tapi hasilnya mau seperti apa. Ustaz Dodi mau respon silakan. Sebelum ke Ustaz Fikri ya, satu lagi ya. Silakan Ustaz. Sudah ada SMA belum Ustaz? Ustaz Dodi sudah mendengar? Nah, Abah, alhamdulillah. Sudah ada SMA belum? Sudah. Mohon Kelas? izin, Abah. SMA kelas 12 sekarang dalam perjalanan ke pusat, Abah. Untuk TKA. Ikut di sini. Iya. Nah, silakan respon dulu. Silakan respon. Jawabannya. Baik, untuk TKA, alhamdulillah untuk kita pantau persiapan dari anak-anak kelas 12 kemarin. Alhamdulillah kita sudah persiapan untuk di jadwal pelajarannya sendiri kita masukkan khusus Abah untuk pelajaran persiapan TKA. Jadi memang kita mengurangi beberapa jam mapel gitu untuk kita masukkan persiapan khusus untuk TKA. Selama 3 bulan terakhir alhamdulillah sudah persiapan dan mudah-mudahan mohon doanya semuanya agar lancar semuanya. Amin. Untuk yang SMP juga demikian, sudah kita mulai dari bulan kemarin bahkan ada beberapa mapel itu yang jam pertemuannya kita kurangi, yang biasanya 3 atau 4 kali pertemuan, satu pekannya kita kurangi 2, yang 2-nya itu khusus untuk persiapan TKA gitu Abah. Di samping kita juga per bulan ada tryout untuk persiapan TKA di SMP. Seperti itu, mudah-mudahan ke depan bisa persiapan kita walaupun masih di bulan Maret atau April begitu, tapi alhamdulillah sudah kita mulai sejak 2 bulan ini ya, Mbak. Mohon doanya lancar selalu di SMP-nya juga. Baik. Tahu cara Set. Buat SD SMP bagi yang sudah melaksanakan TO, tryout dengan apakah Ustaz Dodi tryout dengan lembaga atau sendiri internal? Sementara masih internal Mbah dari buku-buku yang kita punya gitu. Tapi ke depan tidak apa-apa. Yang jelas ada hasil analisis ya sesuai dengan tadi rubrik matriks yang Abah berikan. Nanti di sharing ini matriksnya. Nanti whatever dia SD SMP bagi yang sudah melaksanakan TO baik TO internal maupun kerjasama dengan bimbel, hasil TO dianggap sebagai
hasil asli. Kan kalau SMA sekarang minggu depan asli ya dari kementerian. SD SMP proyeksi aja deh. TO sebagai gambaran untuk memberikan pelaporan. Sebab Ustadz Dodi, Abah pernah melihat TO yang dilaksanakan oleh guru internal itu hasil nilainya lumayan, gitu ya. Tetapi ketika pakai eksternal malah jelek saja. Jadi apa yang terjadi nih? Apakah memang kalau guru internal pembelajarannya nyinggung-nyinggung ketika di kelas wajar ya nilainya lumayan. Tapi ketika eksternal malah nggak terlalu bagus gitu. Nah ini sebagai gambaran evaluasi. Makanya nanti SD SMP yang sudah punya program ya nanti catat saja yang sudah punya program seperti Sadodi ini, mohon kiranya hasil TO menjadi dasar laporan analisis untuk minggu depan. Jadi kenapa hal ini dilaksanakan? Abah berupaya pekerjaan pimpinan atau kepala sekolah atau asbim adalah salah satunya menganalisis hasil. Bukan hanya menyelenggarakan saja, menyelenggarkan pembelajaran, membuat jadwal, melakukan evaluasi internal, tapi juga merespon evaluasi eksternal. Yaitu apa? TO maupun hasil TK ini. Jadi tugas utama sekarang karena akan nge-branding. Makanya Abah agak kecewa hari ini yang 4 SMA nggak hadir nih. Padahal harusnya hadir ya. Ini kalau minggu depan bisa jawab pertanyaan Abah, awas nih. Abah akan laporkan ke Buya nih. Betul nih. Karena Abah sudah melakukan yang terbaik, tapi tolong catat ya, sampaikan Ustadz Ustadz Haris ya bahwa sekolah dengan divisi formal juga mohon ada menghormati dan menjalankan ini. Kalau Abah sudah turun, Abah pengawas sekarang ya di Al-Bahjah ada SK-nya dari Buya. Kalau Abah turun kemudian kecewa, Abah bisa memberikan pelaporan yang tidak bagus buat Al-Bahjah. Karena Abah yakin Abah lakukan demi kebaikan Al-Bahjah, bukan kebaikan diri sendiri, tapi kebaikan bersama. Ingat, tidak hanya di ucapan saja baik, bagus, sedang, buruk, tapi Abah ingin lihat konkret pelaksanaan di lapangan. Catatan untuk SMA ya, mohon sampaikan Ustadz Haris. Terima kasih Dodi sudah merespon, sukses selalu, lakukan program, evaluasi, dan lihat program sekolah lain ya. Bisa melihat, bisa menambah, mengurang gitu ya. Nanti akan nampak di microsite nih. Tadi udah buat microsite sudah? Sudah, Abah. Nanti linknya dari grup ya? Iya, Nah, sudah. nanti malam Abah akan mengevaluasi, kalau sekarang nggak sempat, mau zuhur, evaluasi satu persatu ya, akan Abah komentari masing-masing microsite-nya plus minus ya. Jadi terima kasih ya. Syukuran Abah. Syukuran. Baik, nah sudah hadir Ustadz Fikri ya. Kami akan serahkan sepenuhnya evaluasi Ustadz Fikri terkait dengan pelaksanaan yang kemarin. Mangga Abah serahkan sepenuhnya ke Ustadz Fikri ya. Mohon kiranya ada evaluasi terkait dengan microsite tadi, dan satu lagi tambahan, di microsite yang akan datang ada pelaporan TKA. Kalau SMA pelaporan otentik TKA dari kementerian, kalau SD SMP pelaporan dari hasil TO sebagai bayangan untuk kedepannya. Itu Ustadz Fikri, silakan sepenuhnya Abah memantau ya. Silakan diatur dengan Ustadz Iman. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Syukur juga penyaluran Abah atas pengantarnya untuk analisis persiapan TKA. Baik, selanjutnya sesi untuk review yang sudah dibuat oleh beberapa sekolah. Untuk saat ini update baru ada yang mengirimkan link proses. Ayo atau masih? Terus itu online. Minta apa? Oh, kedengaran nggak? Yang mana Ustaz? Ini udah deh. Assalamualaikum. Suara Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Ya. Apa nih sambil di luar kegiatan juga, jadi mungkin nggak begitu lama, bisa lama ya, jadi mungkin review sedikit dari 4 microsite ya yang jadi ya. Iya betul tadi.
Tapi mungkin lebih enaknya sambil share screen dulu. Boleh kan dari untuk Lihat saya aja share screen. Oke, udah kelihatan ya? sudah kelihatan. Oke, ini yang pertama dibuka itu punyanya Al-Bahjah Al-Maunah, berarti Ustadz Ghazali ya? Betul Ustaz. Oke, ini kalau di review dari segi tampilan ini sudah sudah baik ya untuk dari sisi visibility-nya bagus, jarak antar antar menu juga tidak terlalu padat. Tadi juga saya buka fungsi-fungsinya juga berjalan dengan baik ya. Jadi ketika ngeklik website sekolah mengarahnya ke website sekolah gitu ya. Dan juga tidak terlalu banyak informasi yang numpuk ya, namanya microsite itu kan versi miniatur dari website utama gitu ya. Jadi ketika mau menginformasikan lebih, arahkan saja langsung ke website sekolah. Ini plusnya nih, bagus punyanya Al-Bahjah Al-Maunah. Kemudian dari segi mungkin saya coba dari mobile ya. Waduh. Masih loading ya. Oke. Tapi sepertinya sih udah baik ya. Nah, mungkin ini karena ketimpa sama halaman 2, jadi untuk tampilan yang ini itu jadi kecil. Kalau mau untuk media sosial itu di page 2, jadi diarahkan ketika ngeklik media sosial itu nanti pindah ke page selanjutnya gitu. Jadi jangan di bawahnya, kalau di bawahnya nanti ininya besar tapi ininya kecil gitu, nggak kelihatan gitu. Paling itu sedikit minusnya ya untuk tampilan di handphone. Kalau tampilan di di laptop sih udah bagus gitu ya, clean, bersih, nggak banyak informasi yang terlalu padat. Tapi di handphone perlu diperhatikan halamannya. Jadi untuk yang halaman pertama itu kalau mau jumping atau loncat ke halaman berikutnya, ini dipisah aja, jangan satu halaman gitu. Kan niatnya kan gini. Nah, yang klik ini kan niatnya pindah ke halaman ini ya. Nah, ini kalau bisa pindah ke halaman berikutnya aja. Jadi jangan di bawahnya gitu. Nanti akan kecil ini ya, yang halaman pertamanya gitu tampilannya. Ini untuk yang Al-Bahjah Al-Maunah. Oke. Nah, mungkin kalau di tampilan laptop kan begini ya, tinggal ini bawah. Nah, kalau bisa ini tampilan ini diubah ke halaman berikutnya aja supaya nanti tampilan mobile itu dia nggak kecil gitu. Dari segi desain sih udah bagus, clean ini, bersih gitu ya. Oke, lanjut ke Al-Bahjah Blitar. Nah, ini Al-Bahjah Blitar ya. Al-Bahjah Blitar dari tampilan warna oke ya, menyesuaikan dengan tema Al-Bahjah ya, hijau. Terus juga icon-iconnya juga bagus. Cuman yang agak perlu diperhatikan ini, icon-icon ini tuh apakah mengarah ke sesuatu atau tidak gitu kan, karena nggak bisa diklik juga. Saya setuju gitu. tuh. Itu kurikulum Merdeka kenapa gambarnya itu? Yang mana?
Abah. Ya ini gambarnya harus sesuai. Oh ini ya, Iya, ya ikonnya tidak sesuai. nggak Ya, pas ikonnya. jadi Yang lain udah jika bagus ya. memang ingin menampilkan logo atau apa mungkin disesuaikan. Terus juga kalau mau bisa mengarahkan ke sesuatu ini diklik gitu apa gitu munculnya. Karena kalau terlalu besar ini disangkanya sebuah menu gitu ya. Iya. Kalau diklik ini kok nggak bisa, ternyata bukan menu gitu. Disesuaikan dari segi tampilan ininya. Terus untuk tadi diklik-klik juga udah mengarahnya bagus ya, sesuai tadi dicoba juga. Kemudian dari sisi mobile, oke sebentar. Dari sisi mobile, nah, oke. Audinya lama. Mungkin berat ya aplikasinya. Eh, belum nunggu loading, kita pindah dulu ke SBI ya. SBI Mall ini pakai SBI. Tampilan ini terlalu banyak informasi ya. Jadi bingung apa namanya tidak mengarah ke langsung ke utama gitu ya. Kan tujuan Microsoft itu sebenarnya mempermudah untuk apa namanya langsung ke inti gitu. Kalau ini terlalu banyak informasi, kalau bisa dibuat button aja tombol atau mengarah ke website utama gitu. Jadi informasi-informasi ini tuh dialihkan aja ke website utama gitu ya, nggak jangan perlu tidak perlu ada informasi yang terlalu banyak seperti ini gitu. Nah dari media sosial juga ada duplikasi ini, ada Facebook lagi, ada TikTok lagi gitu ya. Kalau bisa tidak perlu duplikasi seperti ini, salah satu aja supaya tidak banyak tampilan gitu, membingungkan kan. Kalau misalnya WhatsApp, ini WhatsApp kan nggak ada duplikasinya udah benar. Nah, ini Facebook dan TikTok ini dikurangi aja. Kemudian visi sekolah pindahin aja, arahin ke website utama gitu kalau sudah ada gitu ya website utamanya. Jadi yang muncul di Microsoft ini yang benar-benar intinya saja gitu profil sekolah. Nah, kayak kurikulum kan nanti kan mengarah ke apa namanya link Google Drive, nah itu oke. Terus program juga mengarah ke link lain, pengajian juga, kegiatan sekolah boleh lah ditampilin ya foto-foto supaya ada apa ya gambaran juga kegiatan-kegiatan oke. Kemudian oke map sudah ada ya bagus untuk mempermudah juga. Lalu penerimaan santri baru kalau misalnya sudah ada website khusus PSB, arahkan aja ke website PSB gitu ya, supaya nanti panelnya atau pergerakan penerimaannya langsung ke website utama yang PSB itu gitu. Nah, salah satu kelemahannya SID itu muncul iklan gitu ya. Iklan ini kan kadang kita nggak bisa filter ya, yang muncul apa gitu kan. Nggak tahu ini tidak berhijab gitu ya, yang muncul gitu kan kita tidak tahu. Nah, kalau bisa makanya kemarin saya rekomendasikan pakai Canva Set itu karena di selain itu kalau muncul iklan gitu ya, kalau muncul iklan seperti ini kita nggak bisa
hindari karena versi gratis, kecuali Canva site. Canva itu walaupun gratis kita tidak akan dimunculkan iklan gitu kan. Karena iklan kita tidak bisa hindarin karena kita masih menggunakan yang gratis gitu. Makanya kemarin saya rekomendasikan pakai Canva site. Sebenarnya memang lebih simpel juga untuk XID, tapi ya itu yang iklannya tidak bisa kita hindari gitu. Paling itu sih di yang SD bilingual ya, penyederhanaan informasi aja, jadi jangan terlalu banyak tulisan juga, kemudian ininya duplikasinya juga kalau bisa dikurangi gitu. Lalu urutannya juga mungkin ya urutannya udah oke, ada kegiatan isi sekolah ya. Ini kalau bisa mengarah ke website utama aja kalau udah ada website utamanya gitu, yang kurikulum, profil sekolah, isi sekolah gitu. Paling ini program kerja kan nanti akan ditampilkan atau dilihat oleh sekolah albaja lainnya supaya jadi benchmarking gitu kan, tujuannya kemarin gitu, seperti itu. Kegiatan juga oke lah. Paling itu yang SDI bilingual. Oke, lanjut ke Ustadz Fikri, albaja Anahel. Ustadz Fikri, Ya, catatan gimana? untuk yang barusan itu lebih mirip ke ini ya, ke website ya. Ya, Abah. Kita berharap yang simple kayak tadi ya dari Almauna, mungkin catatan dari Abah Ya, sebelum ke yang lain. Ini apa mirip website. Kita berharapnya harusnya mirip microsite. Jadi Canva lebih cocok ya. Nggak ada iklannya ya. betul, aman, nggak ada iklannya. Betul. Ya, kita samakan ya persepsinya Ustadz Fikri. Untuk ke depan mungkin kita anjurkan Canva ya biar tidak beriklan. Puyeng lihat iklannya Abah. Iya, Nah, lanjut Ustadz, lanjut. gitu saja. Kita ke Anahel. Nah, Anahel juga ini bentuknya lebih seperti website ya, website utama gitu. Walaupun memang informasinya juga sangat lengkap sekali kayak website utama gitu. Tidak seperti microsite. Kalau bisa sih tampilan-tampilan visi misi gitu tuh diarahin ke website utama gitu. Jadi microsite itu tampilannya sangat simpel aja gitu. Kalau ini bentuknya lebih seperti website utama gitu kalau menurut saya untuk yang anak gitu. Memang lengkap ininya dari segi informasinya, cuman tujuannya kan Microsoft versi miniaturnya website itu. Informasinya kan lebih spesifik gitu kan. Jadi kalau bisa bentuknya tidak seperti website utama gitu kan. Tuh, lengkap sekali ini informasinya, bagus sebenarnya lengkap. Cuman kalau bisa informasi lengkap ini dipindah ke website utama gitu. Kalau memang belum ada website utamanya, ini dijadikan website utama, nanti Microsoft-nya bikin lagi gitu. Kemudian diarahkan ke link ini gitu. Kalau misalnya memang belum ada website utamanya. Itu udah lengkap sekali ini. Saya sampai bingung ngeklik yang mana. Paling itu visibilitasnya juga ini cukup nih. Terus ini dulu. Mohon izin tadi sudah dikirimkan beberapa data fakta. Boleh. Nah, kalau di segi mobile dia juga jadi kecil tampilannya gitu ya. Karena dia untuk desktop, jadi tidak responsif ya tampilannya gitu. Kalau di versi mobile. Ya. Tadi Ustaz Iman ngirim lagi. Iya, tadi ada informasi yang baru. Oke. Yes. Ada kuningan.
Baja Batam, SDIQ, Tulungagung. Oke, review. Baju Kuningan. Nah, ini microset, benar-benar microset ya, pakainya link 3. Tampilan simple, cuman menunya juga simple gitu, hanya apa namanya, medsos gitu ya. Belum ada yang sesuai dengan Abah Haji Asep harapkan gitu ya, isi-isi menu-menunya gitu. Masih seputar medsos dan kontak ya, kontak gitu. Nanti dari Kuningan mungkin bisa dilengkapi sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Abah Haji Asep ya, supaya konten-kontennya itu tidak hanya informasi medsos gitu. Kemudian Baja Batam, Baja Batam udah bagus nih, tampilannya sederhana, tidak terlalu ribet. Terus juga ini mengarahkannya ke link lain ya, Google Drive, profil sekolah, ini juga link lain sama ke Google Docs-nya. Nah, ini seperti ini tampilan, tidak perlu ribet, arahkan aja ke link lain gitu ya. Jadi profil sekolah kalau udah ada website utama, arahkan aja ke website utama gitu ya. Tidak perlu ditulis semua di sini. Itu nanti kaidah microsetnya hilang gitu kan. Microset yang sebenarnya simple ya tampilannya gitu. Oke, ada medsos juga oke. Link udah masuk semua ya. Saya lihat di bawah nih. Oke. Lanjut ke ini bagus nih tampilannya. Ada foto sekolahnya gitu ya. Namanya jelas. Menu-menunya juga simple. Nah, ini kekurangannya SID. Iklannya kita nggak bisa nahan nih. Nah, sebenarnya udah bagus ini tampilannya, udah simple. Ada foto sekolah gitu ya. Logo jelas, nama jelas, cuman ini kelemahannya ada iklan ya. Sebenarnya udah bagus dari sisi tampilan. Link juga kayaknya udah mengarah ke Google Drive ya. Terus udah ini juga mengarah juga ya gitu. Oke, paling itu nanti dipindahkan aja ke tanpa site ya dari SDIQ Tulung Agung supaya tidak muncul iklan kan. Iklannya kan kita nggak tahu iklan apa kan, takutnya tidak sesuai manhajiyah gitu kan iklannya gitu. Kemudian SMBW memang ini SMBQ Tulung Agung ya. Oh iya. Tulung Agung juga udah bagus, udah rapi. Profil ya nggak apa-apa kalau misalnya profilnya mau seperti ini kan, sebenarnya nggak apa-apa, tapi dibuatnya rapi ya, seperti ini bagus gitu. Jangan hanya tulisan tulisan tol gitu kan, orang juga bacanya malas gitu, kadang nggak cuma tulisan. Kalau ada dibuat seperti ini kan enak gitu dibacanya. Oke. Nah, begitu tambah seperti ini udah oke. Nah, ini bagus nih, ada seperti ininya. Nggak apa-apa kalau memang mau dicantumkan di sini. Dia tidak pusing, tampilannya itu tulisan semua gitu kan, kurang sedap dipandang kalau dari segi kita lihat di HP gitu kan, pusing kalau kebanyakan tulisan gitu. Kita lebih senang yang banyak visual. Ini udah oke. Ini mengarah ke drive, ini juga kasih foto-foto Ustadz ya. Fikri, Oh, izin oke lah. bertanya nih. Ya. Eh, Nampaknya kita memilih Canva bukan SID, tapi tampilan SID jauh lebih baik. Bagaimana caranya agar tidak muncul iklan? Caranya berlangganan, Abah. Iya, iya, iya. Ini saya beri ini gambaran juga ya. Kalau tampilan yang bukan SID tadi cocok nih, dari Batam, dari Blitar, dari Dumai ya, Sergojari bagus. Dari Tulungagung jauh lebih bagus, cuman nggak nyaman dengan iklannya ini. Ya, jadi Kalau mau yang ya gimana Ustaz? Silakan. Abah di memanjang seperti ini ya bisa sebenarnya. Tinggal diatur aja layoutnya.
Jadi layoutnya ya sebelum membuat kan ada pengaturan ukuran layout ya kalau nggak salah, itu bisa dibikin seperti ini gitu tuh. Jadi kan kalau yang baja Al-Maunah kan memanjang ya, tampilan laptop lah istilahnya, tampilan desktop. Sebenarnya bisa dibikin layout memanjang bisa ke bawah gitu, menyesuaikan kayak di SID. Tinggal nanti tim medianya atau tim IT-nya masing-masing sekolah menyesuaikan aja dengan layout yang seperti di SID gitu, Abang. Ustaz Itu Fikri, ya, ya nggak ada lagi. sedikit ya sebelum lupa nih. Kalau tampilan secara pengalaman Abah, ini tampilan yang Tulungagung jauh lebih baik, dalam arti lebih pas. Cuman nggak tahan iklannya aja gitu. Tinggal nanti Dumai, Blitar, kemudian yang lainnya, format yang begini bisa diadaptasi ke Canva gitu ya. Tadi ya, begitu ya. Ya betul. Betul. Seperti itu. Paling itu aja, Bang. Ada lagi kah? Apa linknya? Bisa di mana? Ada lagi Mas? Sudah baru 8. Baik, nanti Ustadz Fikri ya menyimpulkan, Abah menyimpulkan dulu ya dari pengamatan penjelasan Ustadz Fikri tadi. Mohon disikapi oleh yang hadir dan yang sudah mengirimkan linknya. Abah senang sekali ya divisi formal, nanti akan sampaikan ke teman-teman di sini kita bahas. Ya, respon dari teman-teman se-Al-Bahjah Raya luar biasa ya, walaupun baru 8 ya dari 20, belum 50%. Tadi sudah dianalisis oleh Ustadz Fikri, harapan Abah sebenarnya hadir semua dan mengirimkan link, sehingga nanti sama, tidak akan terulang masalahnya. Misalkan nanti bisa jadi kan yang belum ngirim nanti sama dengan pakai SID ya, SID ya. Nanti ada iklannya, enggak manhajiyah dan sebagainya. Khawatirnya enggak manhajiyahnya itu ya Ustadz Ghazali ya. Kita berharap jangan sampai aja tidak manhajiyah. Terus yang berikutnya, mohon yang ada dalam isi bukan website. Website tadi terlalu rumit ya, biarkan itu ada di website. Di microsite itu hanya informasi strategis yang akan dibahas, yang akan menjadi contoh untuk sekolah lain, terutama dalam meningkatkan kualitas. Wabil khusus minggu depan harus ada laporan terkait TKA kan. Nah, kalau pakai model website, agak repot mencarinya. Tapi tadi lebih sederhana dari Batam, Blitar, Dumai ya. Itu asik tuh. Simple dan itu yang kita butuhkan. Jadi bukan yang rumit gitu seperti website, karena website sudah ada kan tempatnya gitu. Itu catatan dari saya Ustadz Fikri. Sekali lagi Ustadz Fikri tampilan, kalau Abah komentari konten ya, tampilan Ustadz Fikri, dan tentu mudah-mudahan yang terbaik dari penilaian Ustadz Fikri disampaikan, mana yang lebih cocok secara konten, mana secara tampilan, dan kira-kira ke depan kita mau seragamnya seperti apa agar tidak repot kita membukanya. Silakan Ustadz Fikri, terima kasih. Mohon izin sebelum izin menambahkan Abah, karena ini kan mohon atau skill yang website mana yang perlu perbaikan, kemudian website mana yang microsite mana yang sudah bagus, dan microsite mana yang bisa dijadikan contoh atau acuan saja. Baik. Oke, kalau dari penilaian dari menyimpulkan, Abah setuju sama Abah ya. Jadi untuk tampilan Microsoft ini tidak perlu lengkap sekali seperti web gitu ya. Jadi untuk seperti tampilan itu tidak seperti website utama gitu. Jadi tidak perlu lengkap-lengkap atau terlalu kompleks gitu ya. Microsoft itu dibuat memang untuk informasi yang simple dan sederhana aja. Dari segi desain lebih apa ya? Saya condong bagus ke ini ya, punyanya Al-Bahjah Al-Maunah, punya Ghazali. Cuma memang perlu ada sedikit perbaikan dari sisi layout Ustaz. Ketika
ketika diubah ke versi mobile ini tampilannya tidak apa namanya tidak terlihat jelas ya karena terlalu kecil. Kalau bisa tampilan layoutnya itu memanjang aja gitu apa vertikal ke bawah supaya nanti versi apa namanya mobile itu terlihat jelas seperti layout yang Face ID ya, segi konten juga sudah bagus. Nah, kalau dari sisi tampilan konten sebenarnya saya bagus di ini yang punya Tulungagung nih bagus. Karena ketika ngeklik ini, nah tampilannya tuh tidak tulisan semua gitu kan, cakep gitu, enak dipandang gitu kan. Bagus lah istilahnya. Kalau memang mau informasi lengkap, sedikit lengkap seperti ini gitu ya, diubah ke tampilan visual dari sisi konten. Cuman ini tinggal platformnya diubah yang Tulungagung dari SID ke Canvas. Dari sisi konten dan tampilan udah oke nih, informatif dan juga simple. Yang lain mungkin bisa menyesuaikan juga. Yang Blitzar itu sebenarnya udah bagus ya dari segi desain, cuman memang icon-icon ini terlalu besar ya tampilannya kalau tidak ada fungsi gitu. Perlu sedikit penyesuaian juga dari layoutnya vertikal aja ke bawah supaya nanti versi mobile-nya itu terlihat jelas. Lalu kalau Al-Baja Kuningan perlu disesuaikan nih template apa namanya kontennya, masih isinya masih media sosial gitu, belum ada yang lain. Kemudian Al-Baja Batam juga sudah simpel ya, cuman ini terlalu polos ya mas di Batam itu terlalu polos, perlu dikasih apa namanya tampilan agar tidak terlalu polos gitu ya sekali. Kalau dari sisi konten sih udah rapi ya, clean gitu, tulisan, cuman ini terlalu polos apa namanya desainnya gitu. Kalau link ID sebenarnya aman sih, Abah nggak ada iklan ya, tapi untuk menampilkan gambar-gambar kurang banget dia gitu. Terus sama Baja Tulungagung udah bagus ya bikinnya, cuman ini sayang sekali ada iklan di ID itu. Dan nanti dilengkapi aja konten-kontennya juga. Kemudian SD Islam bilingual ya, ini perlu disesuaikan konten-konten yang terlalu banyak tulisan nih, dibikin simpel aja, jangan banyak tulisan, atau kalau mau ada informatif gitu buat gambar apa buat gitu. Terus terlalu banyak juga informasinya, tidak simpel. Udah, nah ini juga Al-Baja Anahal juga perlu disesuaikan tampilannya ke Microsoft ya, kalau ini lebih ke website sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari segi desain bagus yang Baja Al-Maunah, tapi dari segi visualisasi ya ini bagus, cuman sayangnya itu ada iklan aja sih. Yang Agung udah bagus nih, mungkin bisa jadi apa ya acuan ya untuk teman-teman dari sekolah lain, bentuknya bisa mengikuti seperti ini gitu ya, simple, informatif, dan juga nggak terlalu banyak tulisan gitu ya. Mungkin seperti itu Abah. Syukuran Ustaz, syukuran Ustaz. Masukkan tersebut. Mohon izin karena laptopnya Abah sudah mati ya, kehabisan baterai. Lanjut tadi kan sudah diberikan gitu ya Ustaz dari semua.
tadi untuk akun tadi jaringannya kurang bagus. Izin diulang kembali, kita semua para masukan atau arahan dari Abah Yated barusan gitu, perbaikan Microsoft sesuai dengan arahan Ustaz Fikri. Nanti pertunjukan akan ditampilkan kembali. Kemudian nanti untuk yang khusus di SMA ditampilkan pelaporan sekarang di Microsoft. Itu. Syukran jazakumullah Ustaz Fikri atas waktunya, arahannya. Semoga dimudahkan urusannya. Sekarang sedang dipakai itu. Baik, izin mengingatkan kembali yang tadi perihal nanti kegiatan di satu depan yaitu hasil analisis TO untuk jenjang SD dan SMP, kemudian untuk jenjang SMA yaitu hasil analisis TKA. Untuk SMA khususnya dibuat di dalam atau dimasukkan ke dalam proses untuk laporannya. Ada beberapa catatan yang harus diingatkan. Salah satunya itu jangan tampilkan nama asli siswa diubah ke dalam nama kesamaran yang tadi santil 1, santil 2 dan sebagainya. Kemudian yang jenjang SD dan SMP karena memang belum melaksanakan TKA, jadi hasil TO yang kemarin sudah dilakukan dianggap sebagai asli untuk nanti yang melaksanakan TKA. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Waktu yang ditempatkan kepada semua pada aktivitas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz, syukron. Izin pamit.